Hai, nama saya Irfan Ramdhani, NPM 4320007067200009. Hai, perkenalkan, nama saya Rena Susana dan nomor NPM saya adalah 4320006200002. Hai, perkenalkan saya Yuli Puji Lestari dan NPM saya 43200070062000053. Perkenalkan, nama saya Andika Adi Pradana Faisal, NPM 43200070062000071. Pembahasan pada presentasi kali ini meliputi: pertama, pengenalan atribut coding pada program perpustakaan. Kedua, pengaplikasian program perpustakaan. Pengenalan atribut coding pada program perpustakaan. Modul. Mengawali pembahasan pada presentasi kali ini, berikut adalah source code yang harus ada pada modul, yang mana fungsinya adalah untuk menghubungkan antara aplikasi dengan database. Database yang kami gunakan pada program perpustakaan kali ini adalah Microsoft Access. Pembahasan selanjutnya mengenai form login. Ini adalah tampilan desain untuk form login. Berikut adalah source code yang terdapat pada form login. Source code untuk form login diawali dengan import system data oleh DB. Merupakan sistem data yang bertujuan agar bisa langsung memanggil kelas-kelas yang berada pada namespace yang dimaksud tanpa menulis namespace-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, source code pada bagian subform 1, yang mana fungsinya adalah sebagai tempat penginputan data berupa username dan password oleh user atau pengguna. Berikutnya, source code pada BTN login. Source code yang pertama memiliki fungsi untuk memastikan username dan password terisi oleh user. Dan apabila username dan password tidak terisi oleh user, maka akan muncul notifikasi dengan tulisan data tidak terisi lengkap. Masih di BTN login, source code yang kedua memiliki fungsi untuk memastikan data username dan password yang diinput sama dengan data yang ada di database. Jika username dan password yang diinput sesuai dengan yang ada di database, maka akan muncul notifikasi dengan tulisan login berhasil. Source code yang ketiga berfungsi untuk menampilkan nama username yang diinput pada form login di bagian form menu. Pembahasan berikutnya mengenai form menu. Berikut adalah tampilan dari form menu. Berhubung untuk source code import sistem data oleh DB sudah dijelaskan di form login, kita lanjut ke source code selanjutnya. Source code pada sub tampil data buku memiliki fungsi untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di database, yakni tabel katalog, yang mana akan ditampilkan di data grid DGV buku. Source code pada sub tampil data peminjaman memiliki fungsi untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di database, yakni TBL peminjaman detail, yang mana akan ditampilkan di data grid DGV peminjaman. Source code pada sub tampil data pengembalian memiliki fungsi untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di database, yakni TBL pengembalian,
yang mana akan ditampilkan di data grid DGV pengembalian. Source code di BTN Avatar memiliki fungsi untuk menampilkan fungsi BTN logout dan BTN cancel yang memang di bagian properties visible-nya memiliki nilai false. Source code pada form menu memiliki peranan untuk memberikan perintah menjalankan program karena apabila tidak ditulis pada form menu, maka tampil data peminjaman, tampil data buku, dan tampil data pengembalian tidak akan berfungsi. Dan untuk koneksi sendiri berasal dari deklarasi yang kita buat di modul yang tadi, yang mana fungsinya untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Source code pada BTN cancel memiliki fungsi untuk menyembunyikan BTN logout dan BTN cancel itu sendiri. BTN cancel ini muncul saat kita mengklik BTN avatar yang terdapat di form menu. Source code yang ada pada BTN logout memiliki fungsi untuk menampilkan opsi bagi kita untuk keluar atau tetap ingin berada di form menu. Jika opsi yang kita pilih yes, maka kita akan dibawa lagi ke form login. Source code pada BTN add buku memiliki fungsi untuk menampilkan form add buku. Source code pada BTN katalog memiliki fungsi untuk menampilkan panel katalog dan menyembunyikan tampilan dari panel pinjam, panel kembali, dan panel 1, serta merubah warna dari BTN pinjam, BTN pengembalian menjadi warna tile atau hijau, dan BTN katalog jadi warna hitam saat diklik. Source code pada teks pencarian memiliki fungsi untuk melakukan pencarian data berupa judul buku pada TBL katalog di database, dan data yang tidak dibutuhkan akan terhapus sementara di grid view DGV buku, dan data yang dibutuhkan tadi akan muncul di data grid DGV buku. Source code pada text box 1 berfungsi untuk melakukan pencarian data berupa nama peminjam di TBL peminjam pada nama peminjaman di database, untuk selanjutnya ditampilkan di DGV peminjaman. Source code pada text box 2 berfungsi melakukan pencarian data berupa nama pengembalian pada tabel pengembalian di database, di mana data tersebut yang tadinya dicari akan ditampilkan di data grid DGV pengembalian. Source code pada LBL username memiliki fungsi untuk menampilkan nama username pada saat kita melakukan login di form login, yang nantinya nama username tersebut akan ditampilkan pada bagian form menu. Source code pada BTN pinjam memiliki fungsi untuk menampilkan panel pinjam. Di samping itu, untuk panel katalog buku, panel kembali, dan panel 1 akan dihilangkan. Dan ketika BTN pinjam di form menu diklik, maka BTN pinjam akan berwarna hitam, serta untuk BTN pengembalian dan BTN katalog berwarna teal atau hijau. Source code pada BTN transaksi memiliki fungsi untuk menampilkan form add pinjam. Source code di data grid DGV peminjaman melakukan request untuk meminta menampilkan data peminjaman di data grid DGV peminjaman. Source code pada BTN pengembalian berfungsi untuk menampilkan panel pinjam. Sementara itu, panel katalog buku, panel kembali, panel 1 akan menghilang.
serta ketika BTN pengembalian diklik, maka BTN pengembalian akan berubah warna menjadi warna hitam. Sementara itu, BTN pinjam dan BTN katalog akan berwarna teal atau hijau. Source kode pada BTN transaksi kembali berfungsi untuk menampilkan form pengembalian. Source kode pada time 1 berfungsi untuk menampilkan waktu dan tanggal secara live atau langsung, untuk memberitahu user mengenai waktu dan juga tanggal. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai form add peminjaman. Nah, berikut adalah desain untuk add peminjaman. Fungsi untuk search kode import sistem data oleh DB sudah saya jelaskan di form login. Jadi sekarang tinggal lanjut ke search kode yang lainnya. Search kode bersih berfungsi untuk melakukan penghapusan data pada seluruh text box di form add peminjaman. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan ketika terjadinya proses request atau call oleh sub source code. Source code add pinjam berfungsi untuk menjalankan form, serta untuk txt tanggal peminjaman mendeklarasikan dirinya berisi format waktu live atau real time. Source kode dari txt ID buku peminjaman berfungsi untuk meminta data dari database untuk ditampilkan pada txt judul peminjaman dan txt pengarang buku. Source kode dari txt ID peminjaman berfungsi untuk meminta request kepada database, yakni TBL peminjaman detail, untuk menampilkan data di txt tanggal peminjaman, txt nama peminjaman, txt alamat peminjam, dan txt ID buku peminjam. Source kode dari BTN simpan berfungsi untuk mengecek apakah data yang seharusnya diisi sudah terisi atau belum. Jika data memang belum terisi semua, maka akan muncul notis dengan tulisan data belum terisi semua. Source kode pada bagian ini berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diinput ke database tabel peminjaman. Source kode pada BTN bersih berfungsi ketika BTN bersih tersebut diklik, maka seluruh data pada text box akan secara otomatis terhapus. Source kode dari BTR delete berfungsi untuk menghapus data yang ada di database. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai form pengembalian. Berikut adalah desain untuk form pengembalian. Source kode dari bersih berfungsi untuk menghapus seluruh data yang ada pada text box di form pengembalian. Source kode dari form add pinjam berisi format waktu pada txt peminjaman kembali dan txt tanggal kembali. Source kode dari txt ID buku kembali berfungsi meminta database untuk mengisi data txt judul buku kembali, txt pengarang buku kembali. Source kode dari BTN simpan berfungsi untuk mengecek text box dari txt ID peminjaman kembali dan txt ID buku kembali.
apakah sudah terisi semua atau belum. Jika belum, maka akan muncul notis atau peringatan data belum terisi semua. Fungsi source code yang satu ini adalah menyimpan data yang sudah diinput dari text box untuk selanjutnya disimpan di database. Source code dari txt ID peminjaman kembali meminta data dari database untuk selanjutnya ditampilkan di txt tanggal peminjaman dan text box yang lainnya. Source code dari btn clear berfungsi untuk menghapus seluruh kegiatan yang ada pada form add pengembalian. Source code dari btn delete adalah menghapus data yang kita cari untuk selanjutnya dihapus permanen dari database. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai source code yang ada pada form add buku. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Source code dari bersih berfungsi untuk menghapus seluruh kegiatan pada text box di form add buku. Nah, untuk source code dari btn simpan memiliki fungsi untuk menyimpan data yang diinputkan dari text box ke database. Sedangkan untuk source code yang ini adalah untuk melakukan perubahan data pada data yang sudah disimpan di database. Nah, untuk selanjutnya adalah source code dari txt ID buku. Memiliki fungsi untuk meminta database untuk mengisi data pada seluruh text box berdasarkan ID buku yang di-input atau dimasukkan atau diminta. Source code dari btn delete berfungsi untuk menghapus data yang ada pada database secara permanen sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Nah, untuk selanjutnya ada source code dari btn clear. Fungsinya adalah menghapus semua text box yang sudah kita isi. Pengaplikasian program perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari aplikasi perpustakaan. Ini tampilan awal sebelum memasuki aplikasi perpustakaan, yaitu forum login. Nah, pada forum login, kita harus menginput data yang sudah ada pada database kepada tabel username dan password. Misalkan, username-nya Rena_user dan passwordnya Rena_user juga. Dan kita klik tombol login, maka akan muncul dialog login berhasil. Kenapa berhasil? Karena username dan passwordnya sudah sesuai dengan yang ada pada database. Kita klik OK, maka akan langsung menampilkan halaman menu utama. Kita langsung ke forum katalog buku. Nah, forum katalog buku adalah di mana data para buku akan ditampilkan di dalam data grid view. Sementara data grid view-nya masih kosong, belum diisi data. Maka dari itu,
kita akan mencoba untuk menginput datanya pada forum add buku. Untuk membuka forum add buku, kita klik tombol add, maka akan muncul forum add buku. Misal kita akan mengisi A001, judul bukunya Si Kancil, pengarangnya Surya, penerbitnya Gramedia, kategorinya fiksi, tahun penerbitnya 2011. Langsung klik simpan, maka akan muncul data berhasil disimpan dan langsung ada pada data grid view-nya. Sekarang kita coba untuk mengedit data Si Kancil. Kita ketik ulang lagi A001, maka datanya langsung ada muncul di setiap text box-nya. Diganti Si Kancil lucu, dan ini diganti menjadi Tata Surya, tahunnya diganti menjadi 2016. Lalu klik simpan, maka data berhasil diedit. Nah, lihat kan dari judul, karena kita tadi mengubah judul, pengarang, dan tahunnya, maka akan berubah. Coba kita tambah 2 data lagi. Yang satu dihapus nanti datanya. A003, judul bukunya A002, judul bukunya Matahari, pengarangnya Bima, penerbitnya apa ya? Kreasi, kategorinya novel, tahun penerbitnya 2013, lalu simpan. Nah, langsung ada kan jadi data grid view-nya. Kita coba lagi, tambah satu lagi data. A003, judul bukunya Bobo, pengarangnya Nanang, penerbitnya Transmedia, kategorinya majalah, tahun terbitnya 2021. Simpan, maka berhasil disimpan. Nah, jika ingin menampilkan lagi untuk diedit, tinggal klik saja datanya. Nah, kan langsung keluar. Kalau tidak jadi diedit, ya tinggal clear lalu close. Sekarang kita akan menggunakan fitur pencarian. Nah, fitur pencarian ini menggunakan judul, tidak bisa menggunakan ID buku. Jadi ketika mengetik Si Kancil, maka keluarnya Si Kancil. Jadi dari abjad awalnya dahulu, misalkan Bobo tuh. Kalau dihapus lagi, jadi ke data grid semuanya. Nah, sekarang coba untuk menghapus salah satu datanya. Misalkan A003, delete. Apakah Anda ingin menghapus data? Yes. Maka di data grid view-nya terhapus juga, tidak terpakai. Sekarang kita menuju forum peminjaman. Nah, forum peminjaman masih kosong kan ya? Maka kita lakukan seperti tadi di katalog buku, yaitu add transaksi. Klik add transaksinya, terus kita masukkan data. Misalkan PJ 001, nama peminjam, nama peminjamnya Karina, alamatnya Ciamis, ID bukunya, karena tadi cuma ada A001 sama A002, maka masukkan A001,
langsung muncul judul buku dan pengarang bukunya. Kenapa bisa ada di text box-nya? Karena mengambil dari data grid view di katalog buku. Langsung saja simpan. Data berhasil disimpan. Nah, langsung ada kan ya tuh tanggal peminjaman Ciamis, A01 si kancil lucu, Tata Surya. Misalkan kita akan menambah data yang kedua ya, PJ 002, nama peminjamnya Tatang, alamatnya Tasikmalaya. ID bukunya coba yang A002, maka langsung keluar judul sama pengarangnya. Seperti tadi karena kan diambil dari data grid katalog buku. Simpan, data transaksi peminjaman berhasil disimpan. Nah, kita gunakan fitur search-nya lagi. Misalkan Karina. Nah, ada kan datanya dari huruf K. Ciamis A01, A02. Sekarang coba dari T. Tuh, langsung ada Tatang. Kita coba data yang Tatang dihapus. Berarti PJ 002. Nah, langsung keluar kan ya semua informasinya. Kan diambil dari data grid view peminjaman. Kita delete. Yes. Data berhasil dihapus. Nah, kan berarti itu langsung hilang di data grid view-nya. Sekarang kita coba di pengembalian. Transaksi. Karena di forum peminjamannya cuma ada satu data, maka cuma ada Karina, langsung muncul datanya. Kenapa bisa seperti ini? Karena nama peminjam, alamat, dan tanggal peminjaman itu text box-nya datanya diambil dari data grid view peminjaman beserta dengan ID buku si kancil lucu dan Tata Surya. Kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Lalu kita coba aja lagi tambah satu data lagi di forum peminjaman agar di pengembaliannya nambah satu lagi data. PJ 02. Sasa, alamat Banjar. ID bukunya coba A002. Simpan. Nah, coba yang ini satu lagi. PJ 003. Namanya Jajang, alamat Jakarta, ID bukunya A001. Simpan. Oke. Nah, kita kembali lagi ke forum pengembalian. Kita add lagi si tadi yang Sasa sama si Tatang itu, PJ 002. Nah, langsung keluar datanya. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, sekarang akan mengembalikan yang Tatang, PJ 003. Nah, Jajang Jakarta. Langsung keluarkan datanya. Simpan. Data berhasil disimpan. Coba sekarang kita delete yang Jajang itu. Jadi dari ID peminjamannya PJ 003. Kita delete. Klik data berhasil dihapus dan hilang ya. Semuanya sudah beres. Dan seperti biasa fitur search-nya dari kata awal, huruf awalnya tuh langsung keluar. Sekarang kita coba logout. Ketika diklik logout, maka akan menampilkan lagi ke awal, yaitu login. Nah, cukup kan?
Simpel sebenarnya ini tuh. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.